Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Untuk menantu kesayangan ayah, ucap Hadi Kusuma sambil meletakkan sebuah kunci mobil dengan logo kuda jingkrak di atas meja makan kayu jati yang mengkilap. Aku terpaku, tanganku yang sedang memegang sendok perak mendadak kaku. Di luar jendela ruang makan mansion keluarga Kusuma, sebuah mobil sport berwarna putih mutiara terparkir dengan gagah. Itu adalah hadiah ketiga dalam bulan ini. 2 minggu lalu, sebuah tas Hermes edisi terbatas tiba di kamarku. Dan seminggu sebelumnya, selembar sertifikat apartemen di kawasan SCBD sudah resmi berpindah atas namaku. Reza, suamiku, langsung bangkit dari kursinya dan memeluk ayahnya dengan penuh rasa syukur. "Yah, ini terlalu banyak. Elena benar-benar beruntung bisa menikah denganku dan menjadi menantumu. Terima kasih ya." Hadi tertawa, suara bas yang berat dan berwibawa itu menggema di ruangan. Matanya yang tajam dan sedikit berkantung menatapku, memberikan tatapan yang entah mengapa selalu membuat bulu kudukku berdiri, sebuah kombinasi antara kekaguman dan rasa lapar yang sulit kujelaskan. Elena telah membawa keberuntungan bagi keluarga ini. Sejak dia masuk ke rumah ini, tender-tender besar kita selalu tembus. Dia pantas mendapatkan fasilitas terbaik. Bukankah begitu, El? Tanya Hadi. Suaranya terdengar lembut namun penuh penekanan. "Terima kasih, Ayah. Ini sangat luar biasa. Saya tidak tahu harus berkata apa," jawabku kaku, mencoba memaksakan senyum paling sopan yang kupunya. "Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Aku hanyalah seorang gadis dari kota kecil yang beruntung bisa memenangkan hati Reza saat di universitas. Awalnya ibu mertuaku menentang keras hubungan ini, namun Hadi justru yang paling vokal membelaku. Ia membiayai seluruh biaya pengobatan kanker ibuku di Singapura hingga tuntas, dan melunasi hutang-hutang mendiang ayahku yang nilainya miliaran. Bagi Reza, ayahnya adalah malaikat pelindung. Bagiku selama setahun ini, dia adalah penyelamat. Namun perlahan aku menyadari bahwa di dunia Hadi Kusuma tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kemewahan yang ia tumpahkan padaku terasa seperti emas yang dicairkan, lalu dibalurkan ke seluruh tubuhku hingga aku tak bisa bergerak. Oh ya Reza, lanjut Hadi sambil menyesap kopi hitamnya yang aromanya sangat tajam. Kamis depan kamu harus ke Surabaya untuk meninjau pabrik baru selama 3 hari. Biarkan Elena di sini, dia bisa membantuku merapikan berkas-berkas yayasan di perpustakaan pribadi. Tentu ya, El pasti senang membantu. Dia akan teliti sekali soal dokumen, sahut Reza tanpa curiga sedikit pun, sambil asyik memotret kunci mobil barunya untuk dipamerkan di media sosial. Malam itu, saat aku menatap mobil mewah di halaman dari balik jendela kamar, aku merasa benda itu bukan seperti hadiah pernikahan. Benda itu tampak seperti uang muka. Hadi berdiri di balkon lantai 2 tepat di seberang kamarku, sedang menghisap cerutunya. Ia menatapku dengan senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Reza. Itu adalah senyuman seorang pemilik yang sedang memeriksa kualitas barang investasinya. Dan aku baru menyadari, hari Kamis depan adalah malam Jumat pertama di mana aku akan ditinggal sendirian di rumah ini bersama sang penyelamat. Kamis sore terasa mencekam. Aku mengantar Reza sampai ke pintu depan, memperhatikannya masuk ke dalam mobil jemputan menuju bandara. Ia mengecup keningku dengan terburu-buru. Pikirannya sudah penuh dengan urusan pabrik di Surabaya. "Hati-hati di rumah, El. Kalau bosan, pakai saja mobil barumu untuk jalan-jalan ke mall," katanya ringan, seolah-olah hidup ini hanyalah deretan kesenangan tanpa akhir. Aku melambaikan tangan sampai mobilnya menghilang di balik gerbang besi setinggi 3 meter. Begitu sunyi melanda, aku merasa oksigen di sekitarku mendadak menipis. Aku berbalik dan menemukan Hadi sudah berdiri di tengah aula, masih dengan setelan jas kerjanya yang rapi. "Masuk ke perpustakaan, Elena. Ada banyak yang harus kita bahas," ucapnya tanpa menoleh. Langkahnya terdengar mantap di atas lantai marmer. Perpustakaan pribadi Hadi berada di sayap paling sunyi di mansion ini. Ruangannya luas, penuh dengan rak buku kayu ek yang mencapai langit-langit. Aroma tembakau dan parfum kayu manis yang mahal memenuhi udara. Di tengah ruangan,
Sebuah meja kerja besar tampak penuh dengan dokumen yang sengaja ditata. "Duduklah," perintahnya. Aku duduk di kursi beludru di depan mejanya. Hadi tidak segera bicara. Ia justru menuangkan whisky ke dalam gelas kristal, lalu meletakkannya di depanku. "Aku tidak minum, Ayah," bisikku pelan. "Malam ini kamu akan butuh itu," jawabnya dingin. Ia bersandar di kursinya, menatapku dengan tatapan yang kini sepenuhnya telanjang, tanpa topeng mertua yang ramah. "Elena, kamu tahu berapa total uang yang sudah kukeluarkan untuk keluargamu? Biaya rumah sakit ibumu, hutang ayahmu, gaya hidup Reza, dan semua perhiasan yang kamu pakai." Jantungku berdegup kencang. Saya sangat berterima kasih, Ayah. Saya akan berusaha membalasnya dengan menjadi istri yang baik untuk Reza." Hadi tertawa sinis. "Menjadi istri yang baik untuk Reza tidak menghasilkan uang bagiku. Reza itu lemah. Dia tidak bisa memimpin perusahaan, dan dia tidak bisa memenuhi seleraku. Kamu, di sisi lain, kamu cerdas, cantik, dan yang paling penting, kamu berhutang nyawa padaku." Ia condong ke arahku, suaranya kini hanya berupa bisikan yang mengancam. "Fasilitas mewah itu bukan hadiah pernikahan. Itu adalah biaya sewa. Mulai malam ini, dan setiap malam Jumat ketika Reza sibuk dengan tugas luar kota yang kuatur, kamu akan berada di sini, bersamaku." Tanganku gemetar hebat hingga gelas di depanku bergetar. "Ayah, ini salah. Saya menantu Anda. Reza anak Anda. Reza tidak perlu tahu. Dan dia tidak akan mau tahu selama uang sakunya tetap mengalir." Hadi bangkit, berjalan memutari meja, dan berdiri tepat di belakangku. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Remasannya kuat dan posesif. "Jika kamu menolak, besok pagi ibumu akan dipulangkan dari rumah sakit. Dan semua hutang ayahmu akan ditagih sekaligus melalui pengadilan. Kamu ingin kembali menjadi gadis miskin yang kehujanan di jalanan?" Air mata mulai menggenang di mataku. Ini bukan lagi soal berkas yayasan. Ini adalah transaksi paling kotor yang pernah kubayangkan. "Anggap saja ini sebagai jam kerja tambahan untuk membayar semua kemewahanmu, Elena," bisiknya tepat di telingaku. "Sekarang, kunci pintunya. Kita punya waktu semalaman sebelum hari Jumat berakhir." Suara kunci pintu yang berputar terdengar seperti vonis mati di telingaku. Klik. Aku membeku di kursi beludru itu, menatap derekan buku yang kini terasa seperti saksi bisu yang menghakimiku. Di ruangan ini, di balik dinding kedap suara yang megah ini, martabatku sedang ditawar seperti barang rongsokan. Hadi berjalan perlahan menuju pemutar piringan hitam di sudut ruangan. Tak lama kemudian, alunan musik klasik yang mendayu memenuhi udara. Sebuah kontras yang memuakkan dengan situasi yang sedang kuhadapi. "Jangan tegang begitu, Elena," ucap Hadi sambil melonggarkan dasinya. "Aku bukan orang kasar. Aku hanya penikmat keindahan. Dan malam ini, keindahan itu ada pada dirimu." Ia kembali mendekat, aroma whisky dan cerutu darinya kini begitu pekat. Ia menyentuh daguku, memaksaku untuk mendongak menatap matanya. "Hapus air matamu. Kamu tidak sedang disiksa. Kamu sedang melunasi hutang. Bayangkan setiap detik di sini adalah 1 bulan cicilan rumah sakit ibumu yang lunas." Aku memejamkan mata rapat-rapat. Pikiranku melayang pada ibu yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus. Tersenyum lemah setiap kali aku menjenguknya. "Maafkan aku, Bu," jeritku dalam hati. Hadi mulai menyentuh rambutku. Jemarinya yang kasar menyisir helai demi helai dengan gerakan yang posesif. "Kamu tahu, Reza tidak pernah benar-benar menghargaimu. Dia hanya melihatmu sebagai piala. Tapi aku tahu cara menghargai wanita cerdas sepertimu." "Ayah, kumohon, jangan lakukan ini," rintihku dengan suara yang hampir habis. "Panggil aku Hadi jika kita sedang berdua," desisnya. Ia menarikku berdiri, tangannya melingkar kuat di pinggangku. "Ingat, Elena, mobil di garasi, tas di kamarmu, nyawa ibumu, semuanya milikku. Dan malam ini, kamu juga milikku." Malam itu terasa seperti keabadian yang menyiksa. Setiap sentuhannya terasa seperti luka bakar di kulitku. Aku mencoba melepaskan jiwaku dari tubuhku, membayangkan diriku berada di tempat lain, di mana saja, asalkan bukan di ruangan ini. Namun, detak jam dinding di perpustakaan itu terus mengingatkanku bahwa aku masih di sini.
menjadi simpanan dari pria yang seharusnya kupanggil ayah. Ketika fajar mulai menyingsing, Hadi melepaskanku. Ia kembali ke meja kerjanya, merapikan pakaiannya seolah-olah baru saja menyelesaikan rapat bisnis biasa. Ia mengeluarkan selembar cek dari laci dan meletakkannya di atas meja. Ini untuk biaya tambahan perawatan ibumu bulan depan. Bonus karena kamu kooperatif, ucapnya datar. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Mandi yang bersih. Jangan sampai ada jejak yang tertinggal saat Reza pulang besok. Aku mengambil cek itu dengan tangan yang gemetar hebat. Bukan karena senang, tapi karena aku merasa telah menjual jiwaku seharga kertas ini. Aku berjalan keluar dari perpustakaan dengan langkah gontai. Saat melewati cermin besar di aula, aku melihat bayanganku sendiri. Aku masih mengenakan gaun yang indah. Perhiasan pemberiannya masih berkilauan di leherku. Namun mataku terlihat mati. Malam Jumat telah usai. Namun penjara emas ini baru saja dimulai. Aku menyadari bahwa ini bukan yang terakhir. Ini adalah jadwal rutin. Sebuah ritual yang akan terus terulang selama aku masih memegang status sebagai menantu kesayangan. Sabtu siang, Reza pulang dengan wajah ceria dan koper penuh oleh-oleh. Ia masuk ke kamar kami seperti angin segar, memelukku erat dan mencium pipiku berulang kali. Aroma parfumnya yang ringan terasa begitu asing dibanding aroma cerutu Hadi yang masih terasa menempel di ingatanku. El, kamu tidak akan percaya, ayah menelponku kemarin saat aku di Surabaya. Dia menaikkan jabatan pribadiku di kantor pusat. Gajiku naik 2 kali lipat, seru Reza dengan mata berbinar. Ayah bilang itu karena dia sangat terkesan dengan bantuanmu merapikan berkas yayasan malam kemarin. Aku hanya bisa terdiam, memaksakan sebuah senyum yang terasa robek di sudut bibirku. Setiap kata pujian yang keluar dari mulut Reza terasa seperti siraman garam di atas luka terbuka. Kenapa diam saja sayang? Kamu tidak senang? Reza melepaskan pelukannya, menatapku heran. Oh, aku tahu, kamu pasti kelelahan membantu ayah ya, kasihan istriku. Mas, aku memberanikan diri, suaraku parau. Apa kamu tidak merasa aneh? Maksudku, kenapa ayah memberikan semua ini pada kita? Mobil, apartemen, kenaikan jabatan, apa kamu tidak merasa itu terlalu berlebihan? Reza tertawa, tawa yang terdengar sangat naif dan kekanak-kanakan. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil membuka jam tangan pemberian ayahnya. El, ayah itu memang begitu. Dia keras pada orang lain, tapi pada keluarga dia luar biasa dermawan. Dia hanya ingin kita hidup nyaman. Lagi pula dia bilang padaku, dia melihat sosok ibuku yang sudah tiada di dalam dirimu. Dia sangat menghormatimu. Aku merasa ingin berteriak, menghormatiku, dia menghancurkanku di atas meja perpustakaannya. Mas, bagaimana kalau kita pindah saja? Tanyaku tiba-tiba. Kita jual apartemen itu, kita kembalikan mobilnya. Kita hidup sederhana saja dengan gajimu. Aku bisa kerja lagi, Mas. Aku rindu bekerja di galeri. Raut wajah Reza langsung berubah. Ia menatapku seolah aku baru saja mengucapkan kata-kata gila. Pindah? Lalu bagaimana dengan pengobatan ibumu? Siapa yang mau bayar kalau bukan ayah? Kamu tahu sendiri tabunganku tidak akan cukup untuk seminggu di Singapura. Ia memegang tanganku. Suaranya kini merendah, memohon. Tolonglah, El. Jangan buat ayah tersinggung. Ayah itu harga dirinya tinggi. Kalau kamu menolak kebaikannya, dia bisa marah besar. Dan kalau ayah marah, dia bisa menghentikan semuanya. Kamu mau ibu menderita lagi? Pernyataan itu adalah skakmat. Reza tanpa ia sadari, sedang membantunya ayahnya mengencangkan rantai di leherku. Ia bukan pengecut yang jahat. Ia hanya seorang pengecut yang terlalu nyaman dengan kemewahan hasil keringat kehormatan istrinya. Malam itu, kami makan malam keluarga. Hadi duduk di kepala meja, memotong stek dengan gerakan presisi. Ia menatapku sekilas, lalu beralih pada Reza. Reza, minggu depan kamu harus ke Medan. Ada audit mendadak di perkebunan. Ujar Hadi tenang. Siap ya, apapun untuk ayah. Jawab Reza antusias. Aku menunduk, menatap pantulan diriku di sendok perak yang berkilau. Di sana, aku melihat wajah seorang tawanan. Emas yang melingkar di pergelangan tanganku terasa semakin berat, menarikku turun ke dasar jurang yang gelap. Malam Jumat depan sudah dijadwalkan, dan suamiku sendiri yang akan membukakan pintu penjara itu untukku. Tinggal di mansion keluarga Kusuma, kini terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang dibungkus beludru. Setiap sudut rumah yang megah ini seolah memiliki mata dan telinga. Aku mulai memperhatikan cara para pelayan menatapku. Tatapan yang penuh dengan simpati yang diredam atau ketakutan yang mendalam. Pagi itu, saat aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, aku berpapasan dengan Bisumi, kepala pelayan yang sudah bekerja di sini lebih dari 20 tahun. Ia sedang merapikan taplak meja di ruang makan kecil dekat perpustakaan. Bih, panggilku pelan. Bisumi tersentak, bahunya menegang. Ia menunduk dalam-dalam tanpa berani menatap mataku.
Iya, Non Elena. Ada yang bisa Bibi bantu? Bih, apa sebelum aku, Ayah sering memanggil asisten atau orang lain ke perpustakaan setiap malam Jumat? Gelas perak di tangan Bisumi beradu dengan meja, menimbulkan suara denting yang tajam. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada CCTV atau pelayan lain yang mendengar. Non, bisiknya dengan suara bergetar. Bibi mohon, jangan tanya apa-apa. Di rumah ini, semakin sedikit yang kita tahu, semakin lama kita bisa bertahan. Bibi hanya ingin Non sehat-sehat saja. Ia segera berlalu dengan langkah bertubu-rubu, meninggalkan aroma ketakutan yang pekat. Jawabannya sudah cukup. Aku bukan yang pertama, dan kemungkinan besar, aku bukan yang terakhir. Rumah ini adalah sebuah ekosistem yang dibangun di atas kebungkaman yang dibayar mahal. Malam harinya, aku mencoba mengunci pintu kamarku dari dalam. Sesuatu yang jarang kulakukan karena Reza biasanya ada di sana. Namun, saat aku memutar kunci, aku menyadari bahwa lubang kuncinya telah diganti. Kunciku tidak bisa berputar. Aku mencoba memanggil tukang kunci melalui ponselku. Namun, sinyal di dalam kamar tiba-tiba hilang total. Aku menyadari bahwa Hadi telah memasang jammer sinyal di sekitar sayap kamarku. Tiba-tiba, interkom di dinding berbunyi. Suara Hadi yang tenang namun otoriter terdengar dari speaker. Elena, jangan membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Kamu tahu aturannya. Besok adalah malam Jumat. Aku sudah mengirimkan gaun baru ke depan pintumu. Pakailah. Aku tidak suka menunggu. Aku membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Di sana, di atas sebuah kotak hitam elegan, terletak sebuah gaun malam berwarna hitam transparan, dengan detail brokat yang sangat minim. Di sampingnya, ada sebuah botol obat penenang, dengan namaku tertera di labelnya. Hadi tidak hanya menginginkan tubuhku. Dia ingin menghancurkan kewarasanku. Dia ingin aku bergantung pada obat-obatan yang dia berikan, agar aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku duduk di lantai, memeluk lututku di bawah cahaya lampu kristal yang mahal. Aku dikelilingi oleh marmer, emas, dan sutra. Namun aku merasa seperti binatang yang sedang menunggu giliran untuk disembelih. Mansion ini bukan istana. Ini adalah laboratorium tempat Hadi Kusuma membedah martabat manusia untuk kepuasannya sendiri. Aku menatap gaun hitam itu dengan benci. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah pikiran muncul. Jika Bisumi tahu sesuatu, pasti ada jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang ada sebelumku. Aku harus menemukan kuburan rahasia mereka sebelum aku benar-benar terkubur di sini. Kesempatan itu datang pada Selasa siang. Hadi harus menghadiri pertemuan darurat Dewan Komisaris di pusat kota. Dan Reza sedang sibuk dengan hobi barunya, bermain golf bersama rekan-rekan bisnis ayahnya. Mansion terasa lenggang. Hanya ada deru halus mesin pendingin ruangan dan langkah kaki pelayan yang sayup-sayup di kejauhan. Aku kembali ke perpustakaan. Jantungku berdebar, seolah setiap detaknya meneriakkan peringatan. Aku tahu Hadi memiliki berangkas tersembunyi. Pria seperti dia tidak akan membiarkan rahasianya hanya tersimpan di kepala. Aku memeriksa dinding di belakang meja kerjanya. Di sana tergantung sebuah lukisan minyak besar bergambar pemandangan pegunungan yang suram. Aku meraba bingkainya, dan benar saja, ada sebuah engsel kecil yang tersembunyi. Saat aku menggesernya, sebuah lemari besi digital tertanam di dalam dinding. Sial, umpatku pelan. Aku tidak tahu kodenya. Aku mencoba tanggal lahir Hadi, tanggal lahir Reza, bahkan tanggal pernikahan mereka. Gagal. Aku memeras otak. Lalu aku teringat sesuatu. Hadi pernah berkata bahwa kesuksesannya dimulai saat ia mengakuisisi aset pertamanya. Aku mencoba tanggal lahirku. Gagal. Lalu aku mencoba tanggal pernikahan kami, hari di mana aku resmi menjadi aset keluarganya. 0912. Klik. Pintu berangkas terbuka dengan suara desis pelan. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai. Yang ada hanyalah deretan map hitam dan sebuah kotak kayu kecil berisi puluhan flash disk. Aku membuka map paling atas. Foto seorang wanita muda, cantik, dengan wajah yang mirip denganku, menatapku dari balik kertas. Namanya Siska. Di bawah fotonya tertulis, menantu kedua, mantan istri kakak Reza, berhenti karena depresi, kompensasi 5 miliar. Tanganku bergetar saat membuka map berikutnya. Ada foto-foto lain, ada asisten pribadi, ada sekretaris, bahkan ada nama yang aku kenali sebagai model yang tiba-tiba menghilang dari publik. Semuanya memiliki pola yang sama. Mereka dibayar mahal untuk bungkam atau dihilangkan ke luar negeri setelah Hadi bosan atau mereka mulai melawan. Aku mengambil salah satu flash disk dan memasukkannya ke laptop yang sengaja ku bawa. Isinya membuatku nyaris pingsan.
rekaman video tersembunyi dari perpustakaan ini, termasuk rekaman malam Jumat pertamaku. Hadi tidak hanya menikmatinya, dia mendokumentasikannya sebagai koleksi. Dia memegang rekaman ini sebagai jaminan agar para wanita ini tidak akan pernah berani melapor. Satu langkah salah, dan video ini akan menghancurkan reputasi mereka selamanya. Jadi ini caramu mengunci mulut mereka, Hadi, bisikku dengan amarah yang membuncah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Bukan langkah pelayan yang ringan, tapi langkah sepatu pantofel yang tegas dan berat. Itu Hadi, dia pulang lebih awal. Dengan panik aku mencabut flash disk, menutup brankas, dan mengembalikan lukisan ke posisi semula. Aku baru saja akan duduk di kursi tamu saat pintu perpustakaan terbuka. Hadi berdiri di sana, menatapku dengan mata yang menyipit. Elena, sedang apa kamu di sini siang-siang begini? Posisiku sangat terjepit. Jika dia melihat laptop di tanganku, semuanya berakhir. Aku memeluk laptop itu erat-erat ke dadaku, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat seperti orang yang baru saja mencuri nyawa seseorang. Wajah Hadi masih datar, namun sorot matanya yang tajam seolah mampu menembus tulang rusukku. Aku hanya ingin mencari referensi buku desain ayah. Suaraku bergetar, namun aku mencoba memberinya nada sedikit manja yang biasanya ia sukai. Laptopku di kamar sinyalnya buruk. Aku pikir di sini lebih baik. Hadi melangkah masuk, mendekatiku dengan perlahan. Ia tidak melihat ke arah lukisan di belakang meja kerjanya, tapi ia berhenti tepat di depan kursiku. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk mengambil laptopku, melainkan untuk mengusap pipiku dengan punggung jarinya. Kamu berbohong, Elena. Kamu tidak pandai melakukan itu, bisiknya. Tapi aku suka keberanianmu. Itu membuat permainan kita tidak membosankan. Ia merebut laptop itu dari pelukanku. Jantungku hampir berhenti berdetak. Jika ia membukanya dan melihat riwayat file yang baru saja kubaca, tamatlah riwayatku. Namun, Hadi tidak membukanya. Ia malah meletakkannya di atas meja kerja, lalu duduk di kursi kebesarannya. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang terlalu ingin tahu tentang urusan pribadiku? Tanya Hadi sambil membuka laci meja. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menggeser layarnya. Ibumu tadi pagi dipindahkan ke ruang observasi khusus. Dokter bilang kondisinya sedikit menurun. Mereka butuh persetujuanku untuk tindakan operasi lanjutan. Darahku serasa tersedot dari wajahku. Ini adalah manipulasi tingkat tinggi. Dia mengingatkanku bahwa nyawa ibuku berada di ujung jarinya. Jangan bermain api, Elena. Simpan rasa penasaranmu. Lanjutnya, aku sudah tahu kamu menyentuh brankas itu. CCTV di ruangan ini tidak hanya yang terlihat di langit-langit. Aku membeku. Jadi dia memang menjebakku. Aku membiarkanmu melihat map-map itu karena aku ingin kamu tahu satu hal. Hadi bangkit dan berdiri di depanku, memaksaku menatapnya. Wanita-wanita itu, Siska, asisten-asistenku, mereka semua masih hidup dengan nyaman di luar negeri, karena mereka tahu cara menutup mulut. Mereka memilih emas daripada kebenaran. Kamu, di sisi lain, punya pilihan yang lebih sulit, karena ada Reza di antara kita. Ia menarik tengkuku, membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Jika kamu mencoba membocorkan satu kata saja, aku tidak hanya akan menghentikan pengobatan ibumu, aku akan memastikan Reza yang membayar semua dosamu. Dia anakku, tapi aku tidak keberatan menghancurkannya jika itu harus kulakukan untuk melindungimu sebagai milikku. Anda monster, disiku dengan air mata yang mulai tumpah. Aku adalah pemilikmu, El, dan besok adalah malam Jumat. Ia melepaskanku dan mendorong laptopku kembali ke arahku. Pergilah, bersiaplah. Aku ingin kamu mengenakan kalung berlian yang baru kukirim ke kamarmu. Berlian itu sangat tajam, sama seperti lidahmu. Aku keluar dari perpustakaan dengan kaki yang lemas. Aku memang memegang flash disk itu di saku gaunku. Tapi ancamannya terhadap Reza dan ibu membuat tanganku lumpuh. Hadi bukan hanya predator seksual. Dia adalah arsitek penderitaan yang telah memikirkan setiap langkah pelarianku sebelum aku sempat melangkah. Aku meringkuk di sudut kamar, meraba flash disk di saku gaunku yang terasa seperti bara api. Ancaman Hadi tentang Reza dan ibu terus terngiang, sebuah simpul mati yang menjerat leherku. Namun melihat wajah-wajah wanita di map hitam tadi membuatku sadar, jika aku terus patuh, aku hanya akan berakhir menjadi map hitam berikutnya yang dideportasi atau dihilangkan saat kulitku mulai keriput dan Hadi bosan. Aku butuh sekutu, seseorang yang tahu seluk-beluk rumah ini, tapi cukup membenci Hadi untuk berkhianat. Malam itu aku menyelinap ke dapur belakang, tempat Disumi biasanya menyeduh teh sebelum tidur. Ia terkejut saat melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Non Elena, belum tidur? Tanyanya cemas. Aku menutup pintu dapur dan menguncinya. Aku berlutut di depan wanita tua itu, menggenggam tangannya yang kasar. Bi, aku tahu Bibi tahu semuanya. Aku tahu tentang Siska. Aku tahu tentang wanita-wanita sebelumku. Tolong aku, Bi, sebelum aku mati di perpustakaan itu. Bisumi memalingkan wajah. Bahunya gemetar. Non, Bibi sudah bilang, Bibi tidak bisa.
Ibu saya sedang sekarat di tangan pria itu, Bi, dan suami saya terlalu buta untuk melihat bahwa ayahnya adalah iblis. Suaraku tertahan oleh isak tangis. Bibi punya anak perempuan kan? Bibi mau dia diperlakukan seperti ini? Mendengar kata anak perempuan, pertahanan Bisumi runtuh. Ia menangis tanpa suara. Siska, dia anak yang baik, Non. Dia hampir gila saat pergi dari sini. Tuan Hadi, dia punya cadangan kunci di semua kamar, dan dia punya rekaman untuk mengancam siapa saja. Aku punya rekamannya, Bi, bisikku sambil menunjukkan flash disk, tapi aku butuh cara untuk mengirimnya keluar tanpa terdeteksi jammer sinyalnya, dan aku butuh bukti tambahan bahwa dia memanipulasi pengobatan ibuku. Bisumi mengusap air matanya. Ia berdiri dan mengambil sebuah kaleng biskuit tua dari atas lemari. Di dalamnya, ada sebuah ponsel jadul yang baterainya sudah kembung. Ini milik salah satu pelayan yang dulu dipecat. Tuan Hadi tidak tahu ponsel ini masih ada. Di gudang belakang, dekat kandang anjing, ada satu titik buta di mana jammer sinyal tidak sampai ke sana. Itu tempat para supir biasanya menelepon keluarga mereka diam-diam. Bisik Bisumi. Ia juga memberitahuku rahasia lain yang lebih mengerikan. Setiap malam Jumat, Tuan Hadi menyuruh dokter pribadi keluarga untuk menyuntikkan sesuatu ke infus ibu Non agar kondisinya tampak naik turun. Itu semua sandiwara agar Non tetap bergantung padanya. Amarah dingin menjalar di sekujur tuburku. Dia sengaja menyakiti ibuku hanya untuk menjadikanku tawanan. Bi, bantu aku, kataku dengan tekad bulat. Malam Jumat besok, Reza akan pergi ke Medan. Aku akan masuk ke perpustakaan itu untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, aku tidak akan datang sebagai korban. Rencanaku gila. Aku akan menghubungi pengacara Siska yang namanya tertera di map tadi melalui ponsel Bisumi. Aku akan mengirimkan bukti-bukti itu tepat saat Hadi sedang menagih bayarannya. Aku akan menghancurkan istana ini dari dalam, meski aku harus ikut tertimbun di bawah reruntuhannya. Malam Jumat itu tiba dengan suasana yang lebih dingin dari biasanya. Reza sudah berangkat ke Medan sore tadi, melambaikan tangan dengan senyum lebar yang membuat hatiku perih. Ia berangkat untuk mengejar ambisinya, sementara istrinya ditinggalkan untuk melunasi harga ambisi tersebut. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam transparan yang diberikan Hadi. Namun di balik brokat tipis yang melingkari pahaku, aku menempelkan sebuah alat perekam suara kecil dengan selotip nibis. Di dalam sanggul rambutku, aku menyembunyikan kamera kancing yang sudah dihubungkan oleh Rian, kontak yang berhasil kuhubungi melalui ponsel Bisumi. Non, hati-hati, bisik Bisumi saat aku melangkah menuju sayap perpustakaan. Ia sedang berpura-pura mengepel lantai di koridor, namun matanya terus mengawasi sekitar. Aku mengangguk kecil. Aku tidak takut lagi. Rasa jijikku telah kalah oleh amarah yang murni. Aku mengetuk pintu perpustakaan. Klik, pintu itu terbuka secara otomatis. Hadi sedang duduk di kursi kebesarannya, menyesap brandy mahal. Ia menatapku dari bawah ke atas. Senyum kemenangannya terlihat begitu memuakkan di bawah lampu kristal yang redup. Tepat waktu, Elena. Aku suka kedisiplinanmu, ujarnya. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Seperti biasa, ia memulai ritual manipulasinya. Ia membelai wajahku, sementara aku tetap mematung, memastikan sudut kamera di kepalaku menangkap wajahnya dengan jelas. Ayah, aku ingin tanya satu hal sebelum kita mulai. Suaraku sengaja dibuat bergetar, memancingnya untuk bicara. Kenapa ayah tega menyuruh dokter menyuntikkan sesuatu ke infus ibuku? Apa memiliki tubuhku saja tidak cukup sampai ayah harus menyakiti orang tua yang sekarat? Hadi tertawa, suara tawa yang kering dan tak berperasaan. Ia merasa berada di atas angin, merasa dinding kedap suara ini adalah perisai absolutnya. Kamu sudah tahu, rupanya. Hadi mencengkram rahangku. Ibumu itu hanya pion, Elena. Manusia seperti dia tidak berharga jika tidak bisa digunakan untuk mengendalikan orang seperti kamu. Aku memberinya hidup, maka aku berhak mengambilnya perlahan untuk memastikan kamu tetap patuh. Dan video-video itu, Siska, menantu ayah yang dulu, aku terus memancing. Mereka semua lemah. Mereka menangis, memohon, tapi akhirnya mereka sujud di bawah kakiku karena uang. Kamu juga sama, El. Kamu menikmati semua perhiasan ini, kan? Ia menarik kalung berlian di leherku hingga aku tercekik sedikit. Sekarang berlututlah. Aku ingin kamu membayar hutang ibumu untuk malam ini. Aku tidak akan berlutut lagi, Hadi, kataku dengan suara yang kini sangat dingin dan tegas. Hadi mengernyitkan alis. Wajahnya memerah karena amarah yang mulai naik. Apa kamu bilang? Kamu ingin ibumu mati malam ini juga? Aku merogoh saku gaunku dan mengeluarkan ponsel jadul milik Bisumi, yang layarnya sedang menyala. Tidak perlu menunggu malam ini. Saat ini, rekaman pengakuanmu tentang manipulasi medis, pemerasan, dan semua video di berangkasmu sedang terunggah secara streaming ke server pengacara Siska dan Divisi Cybercrime Polri. Wajah Hadi berubah dari merah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Ia menyerjang ke arahku, mencoba merebut ponsel itu, namun aku menghindar. Kamu pikir jammer di rumah ini sempurna? Aku berteriak. Ada satu titik buta yang kamu lewatkan, dan Bisumi telah meletakkan pemancar di sana sejak sejam yang lalu. Seluruh dunia akan melihat siapa Hadi Kusuma yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah gerbang depan.
suara ban mobil yang berdecit dan dentuman pintu yang didobrak. Hadi tak tegun. Tangannya yang masih terangkat di udara kini gemetar. Sudah berakhir, Hadi, kataku sambil menatapnya tepat di mata. Malam Jumat ini, kamulah yang akan membayar semuanya. Pintu perpustakaan hancur didobrak. Pasukan bersenjata lengkap merangsak masuk, memenuhi ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kebejatan Hadi. Cahaya senter polisi yang menyilaukan membelah remang lampu kristal, menyinari wajah Hadi yang kini tampak tua, rapuh, dan pecundang. "Angkat tangan! Jangan bergerak!" Hadi tidak melawan. Ia jatuh terduduk di kursi kebesarannya, menatap kosong ke arah layar monitor yang masih menampilkan proses pengunggahan data ilegalnya. Polisi segera memborgol tangannya dan menyita seluruh isi brankas di balik lukisan tersebut. Saat aku hendak digiring keluar untuk perlindungan, sosok yang paling kuhindari muncul di ambang pintu. Reza. Wajah suamiku itu hancur. Ia tidak jadi ke Medan. Bisumi telah menelponnya secara rahasia dan memintanya pulang tanpa memberitahu alasannya. Ia berdiri di sana, menatap ayahnya yang terborgol, lalu menatapku yang masih mengenakan gaun hitam tipis itu. Matanya jatuh pada alat perekam yang masih menempel di kulitku. "El, apa ini?" Suaranya pecah. "Kenapa ayah? Kenapa kamu?" "Tanya pada ayahmu, Res," jawabku dengan suara yang hambar. "Tanyakan padanya, berapa harga nyawa ibuku dan kehormatanku yang dia bayar setiap malam Jumat saat kamu asyik bermain golf dengan uangnya." Reza jatuh bersimpuh. Ia menangis histeris, sebuah tangisan pria dewasa yang baru menyadari bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas tumpukan kotoran. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menarik diri. "Aku sudah memintamu untuk pergi dari sini, Res. Aku sudah memintamu untuk hidup sederhana bersamaku. Tapi kamu lebih memilih kenyamanan yang diberikan predator ini," kataku tanpa air mata. Cintaku padanya sudah mati bersamaan dengan kunci pintu perpustakaan yang pertama kali berputar. 1 bulan kemudian, rumah sakit tempat ibuku dirawat kini jauh lebih tenang. Setelah tim dokter independen yang ditunjuk kepolisian mengambil alih, kondisi ibuku berangsur stabil. Ternyata benar, selama ini ia hanya diberi dosis obat yang salah untuk membuatnya tetap tampak lemah agar aku tidak berdaya. Kekaisaran Hadikusuma runtuh. Skandal ini menjadi tajuk utama nasional. Seluruh asetnya dibekukan karena terbukti berasal dari pencucian uang dan eksploitasi. Reza kehilangan segalanya, pekerjaannya, rumahnya, dan martabatnya. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil, mencoba memulai hidup sebagai orang biasa. Namun aku menolak untuk kembali padanya. Bagiku, diamnya Reza adalah bentuk pengkhianatan yang paling dalam. Aku berdiri di depan gerbang mansion Kusuma yang kini dipasangi garis polisi. Bisumi ada di sampingku, membawa tas kecil berisi pakaian-pakaian lamanya. Aku memberikan sebagian uang tabunganku yang tersisa untuknya. "Terima kasih, Bi. Tanpa Bibi, aku mungkin sudah menjadi map hitam selanjutnya," kataku tulus. "Jaga diri, Non. Non pantas bahagia," jawab Isumi sambil memelukku. Aku masuk ke dalam mobil tuaku, bukan mobil sport putih itu, karena benda itu sudah disita negara. Aku tidak membawa satu pun tas mewah, perhiasan atau baju mahal dari rumah itu. Aku hanya membawa diriku sendiri dan kebenaran yang kini sudah merdeka. Aku menginjak pedal gas, meninggalkan istana yang pernah menjadi penjaraku. Di depan sana matahari terbenam dengan warna jingga yang hangat. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi jadwal malam Jumat. Aku bukan lagi menantu kesayangan, bukan pula simpanan. Aku hanyalah Elena, seorang wanita yang akhirnya memiliki dirinya sendiri kembali. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.